Hai teman-teman semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kerukunan hidup beragama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Catherine. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Tapi sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai konsep kerukunan menurut pandangan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun dipahami sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, asas, baik, dan damai. Merukunkan berarti mendamaikan dan menjadikan bersatu hati. Kerukunan berarti pula perihal hidup rukun, rasa rukun, dan kesepakatan. Jadi, kerukunan hidup umat beragama berarti hidup dalam suasana baik dan juga damai. Tidak bertengkar, bersatu hati antar umat yang berbeda-beda agamanya, atau bersatu hati antara umat dalam satu agama. Masalah kehidupan beragama di masyarakat Indonesia merupakan masalah yang sangat peka di antara berbagai masalah sosial budaya lainnya. Terjadinya suatu masalah sosial akan semakin rumit apabila masalah tersebut sudah berbau sara. Terlebih lagi jika sudah menyinggung agama tertentu di tengah kehidupan masyarakat kita. Mengingat beragamnya agama di Indonesia. Menyadari hal tersebut, maka setiap agama memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa, serta kedamaian hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Untuk membentuk kerukunan hidup beragama di Indonesia, para pendiri bangsa amat tanggap dengan persoalan tersebut bahwa masalah keyakinan beragama itu sangat sulit diatasi apabila timbul perselisihan di dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, para pendiri bangsa memasukkan peraturan tentang kebebasan untuk melaksanakan memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui peraturan tersebut, pemerintah bermaksud memberikan pedoman sekaligus melindungi kebebasan memeluk agama dan melaksanakan ibadahnya tanpa ada gangguan dari pemeluk agama lainnya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep kerukunan menurut hidup beragama dalam Buddhisme. Kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama agar mereka dapat hidup bersama-sama secara damai dan tenang tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan yang dimaksud bukan berarti penganut agama yang satu tidak merasa perlu ataupun menahan diri untuk melibatkan persoalan keberagaman dengan pihak-pihak lain, karena kebersamaan menghendaki tenggang rasa, yang benar-benar dimungkinkan jika satu sama lain saling memahami. Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam suatu perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain
dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Kerukunan dapat dilihat dalam suatu konteks perkembangan masyarakat yang dinamis, yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan dalam suatu masyarakat. Berikutnya, kita akan membahas mengenai peran Buddhisme dalam menciptakan kerukunan hidup beragama di masyarakat. Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan terdapat 6 dhamma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang terciptanya suatu kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Yang pertama terdapat memancarkan cinta kasih atau biasa disebut dengan metta dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan, kerukunan, serta persatuan akan terwujud dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kedua ada menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan, berbicara dengan etikat yang baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan juga fitnah. Kemudian yang ketiga ada selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan. Sama sekali tidak menginginkan orang lain untuk celaka. Yang keempat adalah menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha untuk tidak serakah, dan juga membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Yang kelima adalah melaksanakan sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat. Tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Dan yang terakhir adalah mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari duka dan membawanya untuk berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis dan menghindari suatu pertengkaran. Sang Buddha sudah terbiasa menghadapi pluralitas filsafat, ajaran, dan praktik keagamaan di zamannya. Sebagai orang yang sangat bijaksana, Buddha tidak pernah menghakimi dengan mengatakan bahwa Buddha Dharma yang benar dan yang lainnya adalah salah. Sang Buddha membuka kemungkinan bagi guru-guru lain untuk dapat menemukan segi-segi kebenaran bagi dirinya sendiri. Pengakuan terhadap Pacceka Buddha yang mencapai kesucian dengan kemampuan sendiri dapat menurunkan ajaran, tapi tidak mampu membimbing siswanya hingga mencapai kesucian. Hal tersebut menunjukkan pandangan Sang Buddha bahwa mungkin saja ada kebenaran dalam ajaran lain. Tetapi bagaimanapun guru lain mempunyai keterbatasan dalam membimbing muridnya untuk mencapai suatu kesucian. Agama Buddha adalah agama yang sangat menghargai kebebasan setiap manusia untuk memilih dan menentukan sikapnya sendiri. Keyakinan agama tidak perlu dipaksakan. Yang penting cara seseorang menjalankan keyakinannya untuk kebaikan bersama dan untuk mengatasi penderitaannya. Kepada Nikroda, Sang Buddha menjelaskan bahwa Sang Buddha menyampaikan ajaran tidak bertujuan untuk mendapatkan pengikut,
atau membuat seseorang meninggalkan gurunya, melepaskan kebiasaan dan cara hidupnya, dan menyalahkan keyakinan atau doktrin yang telah dianut. Sang Buddha sendiri hanya menunjukkan cara membersihkan noda, meninggalkan hal yang buruk yang menimbulkan akibat yang menyedihkan di kemudian hari. Agama Buddha adalah agama yang penuh dengan toleransi. Kedewasaan kehidupan beragama tidaklah ditandai dengan sikap fanatisme, menjaga kemurnian ajaran semata, tetapi kedewasaan hidup beragama justru ditandai dengan kemampuan kita, kemampuan seseorang untuk menghargai orang lain walau memiliki tradisi dan juga ajaran yang berbeda. Dalam sejarah perkembangan agama Buddha dikembangkan dengan semangat cinta kasih, bukan dengan kekuasaan, apalagi dengan kekerasan. Pada masa Raja Asoka, yaitu Maharaja Asoka Wardhana, pada abad ketiga sebelum Masehi di negeri India, seorang raja Buddhis yang menjalankan pemerintahan dengan sistem Buddha Dharma mengutamakan semangat cinta kasih, toleransi, dan juga kerukunan hidup umat beragama. Berikutnya adalah peran tokoh Buddhisme yang mempelopori kerukunan beragama. Terdapat Master Wan Chuk-kwang, yaitu pimpinan Institut Misionaris Buddha Maitreya yang berasal dari Taiwan. Master Wan Chuk-kwang menjelaskan bahwa agama janganlah menjadi penghalang bagi umat manusia untuk dapat hidup dengan harmonis. Kita sebagai manusia hendaknya memandang setiap orang sebagai saudara kita satu sama lainnya, tanpa memandang latar belakang suku, ras, bangsa, dan agama. Pada abad ke-21 ini, jika masih ada orang yang tidak memiliki konsep dunia satu keluarga, maka mereka akan digilas oleh zaman. Abad ke-21 adalah abad dunia satu keluarga, merupakan satu kebutuhan kita bersama untuk sama-sama mewujudkan dunia satu keluarga. Laksa negara menjadi satu keluarga. Laksa bangsa menjadi satu keluarga. Laksa religi menjadi satu keluarga. Ini adalah pandangan tokoh Buddhis terkini yang memandang sangat penting kita meletakkan kerukunan hidup sebagai dasar pengembangan agama. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pengaplikasian kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi dan rasa hormat merupakan dua kata yang amat penting yang harus diingat dalam suatu masyarakat yang multireligius seperti Indonesia. Seseorang tidak boleh juga hanya mengkhotbahkan sikap tenggang rasa, tetapi harus berusaha pada setiap kesempatan yang memungkinkan untuk dapat selalu melaksanakan satu semangat keramahan, toleransi. Sebab semangat itu akan sangat membantu menciptakan suasana yang mengarah pada kehidupan damai dan juga serasi. Kita mungkin tidak dapat memahami atau menghargai nilai-nilai intrinsik dari upacara atau kebiasaan tertentu yang dilakukan oleh kelompok agama tertentu. Demikian pula orang lain. Mungkin mereka tidak bisa memahami atau menghargai upacara atau kebiasaan kita sendiri.
Jika kita tidak ingin menghendaki orang lain untuk menertawakan perbuatan kita, maka janganlah kita menertawakan orang lain. Kita, sebagai manusia, harus bisa berusaha mencari arti atau memahami kebiasaan-kebiasaan yang asing bagi kita, karena hal ini akan sangat membantu menimbulkan suatu pengertian yang lebih baik, sehingga kita dapat meningkatkan semangat toleransi di antara para penganut agama yang bermacam-macam, terutama di Indonesia. Semua umat yang beragama harus bersatu dalam hubungan baik antara satu sama lain, guna mencapai harapan semua orang yang cinta damai dalam membangun masyarakat yang serasi, aman, dan juga tentram. Sekian video pembelajaran kali ini mengenai kerukunan umat beragama. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran saya yang berikutnya.